Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan di mana saya mengerjakan handphone kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau dari Semarang, Jawa Tengah, teman-teman. Yaitu beliau mengirim dua handphone, dan di episode yang pertama itu saya mengerjakan handphone Xiaomi Mi 8 dengan kerusakan yaitu SIM tidak terdeteksi ya teman-teman, atau di bagian baseband tidak diketahui. Jadi kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk di part 1 atau di episode yang pertama. Oke, kita akan coba untuk unboxing dulu, yaitu ini saya ada dua handphone. Yang satu sudah saya kerjakan yang kemarin, dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu bagaimana cara mengerjakan di handphone Samsung M31, yaitu dimana beliau meminta untuk penggantian LCD satu set teman-teman. Jadi sebelum saya mengerjakan, saya coba untuk cek terlebih dahulu, dan di bagian ini adalah kerusakannya, ada keretakan yang lumayan parah yaitu di bagian kaca touchscreen-nya. Oke, kita siapkan dulu untuk charger, yaitu untuk pengetesan layar LCD apakah ada tanda-tanda untuk menyala atau tidak teman-teman. Setelah saya koneksikan menggunakan charger, sama sekali tidak ada respon dan LCD-nya tidak tampil. Sedangkan untuk charger yang saya gunakan di handphone lain itu bisa tersambung ya teman-teman. Jadi untuk chargernya normal. Sedangkan untuk handphone ini sama sekali tidak tampil untuk LCD-nya, tidak ada notifikasi untuk pengisian baterai. Dan sekarang kita coba untuk membongkarnya. Jadi sebelum kita mengganti LCD ya teman-teman, kalau saran saya sebelum kita terlanjur mengganti LCD atau sebelum kita terlanjur membeli LCD, alangkah baiknya tidak ada salahnya kita cek terlebih dahulu. Oke, di bagian ini kita bongkar, yaitu di bagian backdoor dengan ekstra hati-hati karena di bagian tengah ada fingerprint. Agar di bagian fleksibel fingerprint-nya tidak robek, kita pelan-pelan untuk membuka atau melepas di bagian backdoor-nya. Oke, setelah kita lepas untuk backdoor-nya, langkah selanjutnya kita akan coba untuk membongkar di bagian penutup mesin. Oke, kita buka segrupnya semua di bagian penutup mesin atas dan juga di bagian bawah. Kita lepas dulu untuk sidik jarinya atau fingerprint, dan kita angkat penutup mesin di bagian atas dan juga di bagian bawah. Kita lepas dulu di bagian soket fleksibel LCD teman-teman, dan sedangkan di bagian ini adalah fleksibel mainboard buat jalur LCD. Jadi ada di antara fleksibel mainboard sama fleksibel LCD itu terpisah ya teman-teman. Jadi untuk menghubungkan fleksibel LCD ke mesin, kita gunakan fleksibel mainboard dan kita lepas serta kita pasang kembali. Kita coba untuk cek terlebih dahulu. Ternyata masih sama teman-teman, tidak ada gambarnya sama sekali. Jadi untuk LCD-nya positif, LCD-nya sudah rusak. Oke, di bagian ini saya menggunakan LCD yang original 100% Super AMOLED khusus Samsung M31. Ini adalah LCD stok saya yang kualitas original dari copotan ya teman-teman, bukan LCD yang baru, melainkan LCD original yang bekas tapi copotan. Jadi ori bekas dari copotan teman-teman, bukan LCD ori yang baru. Di bagian ini kita cek dulu. Jadi untuk LCD-nya masih nempel ke frame ya teman-teman, beserta spare part-nya. Kita coba untuk pengetesan terlebih dahulu sebelum kita proses pemasangan teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk chargernya, dan di bagian ini kita lepas untuk di bagian soket baterai. Dan di tahap ini kita coba untuk memindahkan spare partnya ke frame yang LCD yang sudah kita siapkan ya teman-teman, karena LCD original yang saya pakai itu sudah termasuk frame beserta spare partnya seperti feedback, tombol on off dan volume, beserta ada speaker atasnya juga. Oke, jadi kita lepas dulu di bagian mesin. Sengaja saya lepas jadi satu set, jadi tidak saya lepas satu persatu, namun masih nempel satu set seperti mesin yang nempel ke bagian fleksibel mainboard beserta papan chargernya. Kita lepas dulu di bagian baterai,
dan kita akan coba untuk merakitnya ke bagian LCD yang akan kita ganti. Jadi untuk LCD yang sudah pecah, sudah tidak terpakai karena sudah tidak menyala, di bagian ini kita siapkan solasi double tip yang tujuannya untuk menempelkan baterai ke bagian frame teman-teman. Kita presisikan dan kita rekatkan dulu baterainya. Selanjutnya kita siapkan mesin beserta fleksibel mainboard dan juga papan chargernya. Jadi kita coba untuk pasang kembali di bagian fleksibel mainboard ke soket konektor LCD dan sekalian kita rakit kembali mesinnya. Oke, kita presisikan untuk di bagian penutup mesin atas dan juga penutup di bagian belakang atau di bagian bawah atau di bagian penutup mesin papan chargernya. Selanjutnya kita siapkan untuk fingerprint dan kita pasang kembali ke posisi semula. Oke, selanjutnya kita tinggal merakitnya kembali dan kita coba untuk pengetesan ya teman-teman. Sebelum kita pasang backdoornya, sengaja saya kasih segel garansi karena beliau sudah konsultasi sebelumnya untuk biaya dan ongkos serta garansi LCD yang akan saya ganti seperti ini. Jadi untuk kualitas LCD yang saya ganti atau yang saya pakai yaitu menggunakan LCD kualitas original 100% dari copotan teman-teman, bukan LCD yang baru ya teman-teman. Untuk beliau sudah konsultasi, saya kasih ongkos sekian dan juga saya kasih garansi sekian, yaitu garansinya 1 bulan. Untuk tarif ongkos bersih untuk penggantian LCD seperti ini yaitu Samsung M31, beliau saya kasih tarif di angka 950 dengan garansi kalau nggak salah 1 bulan teman-teman. Jadi kualitasnya original real 100%, bukan dari LCD yang baru ya teman-teman. Jadi LCD ori bekas dari copotan. Oke, setelah kita tes untuk infonya, kita nyalakan dulu. Dengan kualitas alhamdulillah LCD-nya masih mulus, bersih, dan tidak ada lecet sedikit pun di bagian kaca touchscreen-nya teman-teman. Oke, setelah saya menunggu loadingnya selesai, ternyata baterainya lemah. Sengaja saya siapkan charger dan baterainya di angka 2% teman-teman. Untuk infonya sudah menyala, kita coba untuk cek dulu. Dan ini adalah kualitas LCD-nya, original 100% dari bekas copotan. Oke, kita coba untuk geserkan layar, tapi sayang sekali ada passwordnya. Kita coba untuk cek secara keseluruhan di bagian semua area layar. Jadi saya coba untuk gunakan aplikasi panggilan darurat. Kita coba untuk ketikkan layarnya, alhamdulillah bisa berfungsi. Sedangkan untuk di bagian tombol kembali ada di bagian samping ya teman-teman. Kita coba untuk setting kontras layarnya. Biasanya kalau kualitas LCD AMOLED itu jelek, kalau kita redupkan paling redup itu biasanya LCD-nya ada cacat seperti blue rim ya teman-teman, ada berkedip ataupun agak warnanya agak buram kalau kita redupkan secara paling redup. Tapi alhamdulillah untuk LCD ini kualitasnya sangat bagus dan kualitasnya masih original dan tidak ada cacat seperti shadow, tompel, atau garis. Untuk kontrasnya sangat bisa berfungsi dengan sangat normal dan keseluruhan layar LCD-nya. Untuk di bagian keseluruhan layar touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan sangat nyaman sekali. Jadi tidak saya bisa mengecek secara detail menggunakan kode buat tes layar ya teman-teman, karena ada passwordnya biar dites sendiri sama beliau. Semoga tutorialnya selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.